Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu pakai yang panjang nggak, versi panjang itu? Versi apa? Salam sejahtera dan segala macam. Gak usah ya, biar Mbak MC aja ya sama Bapak pejabat nanti ya. Bapak Ibu pejabat. Nggak enak, soalnya nanti kalau cuma 6 takut ketahuan. Yang resmi agama cuma 6. Padahal masih banyak yang lain. Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid yang saya kasihi, juga ada Bapak Supian Suri, Wali Kota Depok yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Bapak Manguluang Mansur. Selamat pagi Pak. Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Ramdhani, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak. Bapak Irhason, Kepala Badai Litbang Agama, Jakarta. Bapak Antonius Polim, Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia. Bapak Zaki Hairul Umam dari Abdurrahman Wahid for Peace, Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities, Universitas Indonesia. Para narasumber, Ibu Alisa Wahid, tumben. Bapak Alzastro Ngatawi, Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia. Bapak Ahmad Syafiq dari Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities, Universitas Indonesia. Dan tentu saja Bapak Zainul Hamdi, Sekretaris Badan MBP SDM Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Moderator, Bapak Gracia Wing Arta. Para hadirin sekalian, ini banyak sekali hadirin yang sudah datang. Terima kasih banyak. Ini ada adik-adik dari sekolah. Sekolah mana ini? Wih, mantap. Ini ada dari berbagai organisasi juga. Tentu saja yang paling kelihatan adalah ibu-ibu muslimat yang kelihatan hijau royo-royo, seger banget ya. Pakai hijau. Udah tinggal dibikin lalapan nih kayaknya. Kurang sambel nih. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam sejahtera, selamat datang di Makara Art Center Universitas Indonesia dan selamat datang di pameran Dialog Peradaban 2025. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan tadi, kalau Bapak Ibu masuk gedung MAC ini ada sebuah pameran. Judulnya Pameran Dialog Peradaban 2025 yang digagas oleh teman-teman dari Yayasan Bani Abdurrahman Wahid bekerja sama dengan Soka Gakkai Indonesia. Bapak Ibu semua, sebelum saya bicara banyak, saya ingin bertanya, kalau ada dialog peradaban, pameran dialog peradaban yang digagas oleh sekelompok teman-teman Muslim yang bekerja sama dengan sekelompok teman-teman Buddhis Nichiren, kira-kira siapa yang kontribusinya paling besar? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Kira-kira siapa Pak Inung yang kontribusinya paling besar? Teman-teman Muslim apa teman-teman Buddhis? Nggak jawab karena beresiko. Pilihan yang baik. Oke. Ya betul sekali Bapak Ibu sekalian, yang kontribusinya paling besar adalah teman-teman dari Katolik. Nah ini yang agak ajaib. Teman-teman dari Katolik itu nggak ada di dalam buku, di dalam pameran juga nggak ada. Tapi mereka semangatnya luar biasa. Dari Purnomo Yusgiantoro Center dan dari katedral itu support kepada pameran dialog peradabannya ini luar biasa.
Tapi kemudian pertanyaannya gini, lah itu yang teman-teman Katolik nggak ada ikut di pamerannya, nggak ada ikut di dalam bukunya, kok mau support? Ini sih Saya rasa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang luar biasa. Ini tentu saja adalah hasil atau ekses dari hubungan yang sudah berjalan sebelumnya. Hubungan yang sudah dibuat oleh sebelumnya oleh Gus Dur dan juga oleh Daisaku Ikeda. Dan hari ini mungkin itu yang agak sulit kita temukan, hubungan. Hubungan hari ini agak-agak gimana ya? Kayak misalnya kalau kita bicara, kita lihat berita, kita lihat sosial media, hubungan nggak hanya di dalam negara kita, tapi juga di internasional. Hari ini tampaknya seperti bentuk yang degradatif dari hubungan antar manusia yang sesungguhnya. Hubungan internasional hari ini semata-mata jadi seperti hubungan politik, di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi biasanya dijalankan dalam dua model, perdagangan atau penjajahan, transaksional atau pencapaian sumber kekayaan. Dan semua itu karena hubungan internasional hari ini dibatasi oleh kesamaan, bukan digerakkan oleh keragaman. Padahal manusia nggak pernah seragam. Kita sering melihat hubungan negara, hubungan komunitas, bahkan hubungan antar bangsa terjalin semata-mata karena adanya kesamaan kepentingan, ideologi, agama, bahasa. Kamu belain siapa? Siapa yang lebih menguntungkan buat saya? Padahal manusia perlu menjalin hubungan secara lebih fundamental, yaitu karena sama-sama manusia. Dan konteks perjumpaan kemanusiaan inilah yang barangkali bisa menggambarkan persahabatan dua tokoh kita, Abdurrahman Wahid dan Daisaku Ikeda. Sebenarnya Pak, Bu, susah kalau zaman sekarang, contekannya harus scrolling dulu. Dan hari ini karena hubungan pertemanan tersebut, karena hubungan yang semata-mata manusia dan untuk kemanusiaan itulah yang saya rasa menjalin kita semua hingga pameran Dialog Peradaban 2025 bisa diselenggarakan. Kalau bukan karena hubungan baik dan pertemanan yang telah dibangun, saya rasa sulit bagi kami untuk bisa menciptakan pameran seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini. Support yang luar biasa dari MAC, dari Kementerian Agama, dari Purnomo Yusgiantoro Center, dari Katedral, dari teman-teman AWC, dari teman-teman Soka Gakkai. Saya nggak tahu berapa banyak dari mereka yang tidurnya sudah saya ganggu selama berbulan-bulan ini. Semuanya terhubung karena adanya hubungan kemanusiaan yang sudah dibangun oleh Gus Dur dan Daisaku Ikeda tersebut. Maka hari ini juga saya sebagai Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan dan pertemanan yang sudah diberikan kepada kepanitiaan pameran Dialog Peradaban 2025. Maka tidak heran kalau hari ini kami juga menampilkan sebagai narasumber itu adalah teman-temannya Gus Dur. Ada Mas Hastro, ada Mas Syafiq, ada Mas Inung. Mas Inung ini bahkan kadang-kadang cosplay kayak Gus Dur. Semuanya
berteman dengan Gus Dur, kecuali satu ya narsumnya ya, itu Alisa Wahid. Itu bukan teman itu dia suka mengklaim sepihak aja kalau dia anaknya Gus Dur. Saya sendiri juga nggak tahu dia itu anak asli apa bukan. Maksudnya kan Gus Dur presiden ya, jadi banyak orang yang suka ngaku-ngaku. Jadi saya juga nggak tahu dia beneran asli apa enggak. Soalnya maksud saya kalau dia beneran memang asli anak presiden, pasti seharusnya udah jadi wapres kan ya. Dan maka nanti Bapak Ibu yang akan mendengarkan lebih panjang, lebih banyak, lebih dalam tentang bagaimana persahabatan, pertemanan, hubungan itu dibangun oleh Gus Dur dan juga oleh kawan-kawannya. Dan bagaimana kemudian harapan kita semua itu bisa berlanjut di masa sekarang dan menjadi basis dari hubungan yang kita miliki di masyarakat hari ini. Makanya itu sebabnya kami nggak muluk-muluk ketika buku dialog peradaban berbicara tentang membangun perdamaian. Wah, teman-teman kurator waktu awal bilang sulit kalau membangun perdamaian. Banyak orang akan bilang perdamaian itu urusannya yang di atas, bukan urusan kita. Maka kalau gitu bagaimana kalau kita membangun sesuatu yang lebih mudah, yaitu persahabatan. Dan itu yang kami harapkan ketika Bapak Ibu pulang dari sini. Gelombang persahabatan itu terus diciptakan. Dan seperti katanya Gus Dur dan dari Saku Ikeda, persahabatan adalah awal dari perdamaian. Boleh tepuk tangan, nemenin Mas Syafiq. Mas Syafiq sendirian loh tepuk tangannya. Dan tentu saja melalui persahabatan kita semua tentunya bisa selalu mengatakan 100 dulu ya, besok aku ganti kalau udah gajian. Itu saja dari saya, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.